Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, puji yang sejati, puja yang sempurna, tentu semuanya hanya milik Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya sampai saat ini, sahabat. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan perlindungan-Nya dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan ini saya Taufik Ismail ingin menyampaikan sebuah kajian singkat tentang kiat-kiat menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang sering kita singkat dengan keluarga samara atau keluarga samawa. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, tentunya kita semua mendambakan keluarga kita, keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, sahabat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan semua itu? Di antaranya adalah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berupaya untuk membangun keluarga kita di atas ketakwaan dan pengajaran agama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat, di surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana upaya kita menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Dijelaskan oleh Imam Ad-Dhahhak dan Imam Maqatil mengenai ayat ini, yang terdapat di surat At-Tahrim ayat 6. Mereka mengatakan bahwasanya haqqun 'alal muslimi ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Ya. Jadi untuk mewujudkan bagaimana kita mampu memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari ahlahu, keluarganya, termasuk qarabatuhu, kerabatnya, sampai juga jika mereka memiliki hamba sahaya laki-laki dan perempuan, apa yang harus diajarkan? Yang harus diajarkan adalah ma faradallahu alaihim, perkara yang wajib yang Allah perintahkan kepada mereka dan apa yang Allah larang kepada mereka. Nah, ini tentunya hal itu semua menunjukkan tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah memang keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan dan pengajaran agama. Karena hanya dengan agamalah sebuah keluarga insya Allah akan menjadi keluarga yang
samara atau samawa. Oleh karenanya ketika seseorang memilih calon pasangan hidup, ya, walaupun di sana disebutkan ketertarikan seseorang kepada wanita umpamanya, bisa jadi karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di akhir sabdanya itu bahwa bisa jadi seseorang tertarik kepada wanita itu karena agamanya, dan celaka orang yang tidak memilih perempuan yang tadi memiliki agama yang baik. Nah ini sahabat, mudah-mudahan kita mampu ya menjadikan keluarga kita insya Allah berdiri di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita ajari tentang dinul Islam sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian yang kedua sahabat, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu dituntut ya setiap suami dan istri untuk menunaikan kewajibannya. Ya, mungkin selama ini yang muncul di dalam kehidupan berumah tangga adalah masing-masing menuntut haknya, ya. Sehingga yang terjadi adalah ketidakharmonisan. Maka pada kesempatan ini kita diingatkan, tunaikan saja kewajiban kita. Apakah kewajiban kita sebagai istri? Apakah kewajiban kita sebagai suami? Insya Allah kita akan mendapatkan hak kita. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kalau kewajiban seorang istri adalah tentu at-ta'ah ya, li zaujiha, taat kepada suaminya ya. Karena kita juga pernah mendengar atau membaca sahabat ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ciri wanita yang baik ya, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita adalah diantaranya idza amartaha ata'atka. Apabila engkau para suami memerintah maka dia akan taat. Ya tentu perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan jika sebagai istri, sahabat-sahabat ya mampu melaksanakan kewajibannya tadi, taat kepada suaminya, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan ya. Beliau bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masya Allah. Jadi jika seorang wanita selalu menjaga sholat yang 5 waktu, ia senantiasa saum sebulan ya di bulan Ramadan, dia betul-betul menjaga kehormatannya, kemaluannya dari perbuatan zina, kemudian dia juga benar-benar taat pada suaminya, maka akan dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu apa? Udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masya Allah. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Masya Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Hibban, dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah ini gambaran tentang kewajiban seorang istri. Adapun kewajiban seorang suami tentu adalah memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya ya. Dan ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an sahabat ya. Surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Dan kewajiban ayah tentu adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dan jika itu dilakukan dengan giat, dengan sungguh-sungguh,
Subhanallah, ini juga dikategorikan sebagai fi sabilillah, ya, berjuang di jalan Allah. Makanya ketika ada seseorang ya yang lewat di hadapan para sahabat, dan di sana juga ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat melihat laki-laki itu giat bekerja, ya, sungguh-sungguh, ya, mencari nafkah. Kemudian mereka berkomentar, katanya, ya Rasulullah, seandainya ya orang ini giat bekerja, apa yang dilakukannya itu termasuk fisabilillah, alangkah baiknya, katanya. Dan apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika orang itu ya bekerja dengan giat untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu adalah fisabilillah. Jika dia mencari nafkah itu dengan giatnya, ya, untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah lanjut, maka itu pun fisabilillah. Dan jika dia bekerja dengan giat itu untuk menafkahi dirinya, ya, supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, maka itu pun fisabilillah. Nah, ini Masya Allah. Jadi kewajiban seorang istri taat kepada suaminya, dan kewajiban seorang suami tentu memberi nafkah kepada keluarganya, sahabat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bersabar, ya. Kalau kita ingin mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka ya harus sabar, ya. Apalagi dalam hal ini sebagai seorang suami, ya, ketika membimbing istrinya, tentu harus membimbingnya dengan cara yang khair, dengan cara yang baik, ya. Kenapa? Karena istausu bin nisa, ini perintah, ya, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat baiklah pada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, ya. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu, ya. Dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya, ya. Fa in dhahabta, ya, jika engkau berusaha untuk meluruskannya dengan kasar, ya, maka apa yang akan terjadi? Pasti engkau akan kasar tahu, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi jika engkau membiarkannya, ya tulang rusuk itu tetap saja akan bengkok. Oleh karena itu, fastausu bin nisa, maka hendaklah berbuat baik pada wanita. Artinya dengan cara yang lemah lembut, sabar ketika mendidiknya, ya, sehingga mampu menjadi wanita yang salihah. Maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ini juga bisa kita lakukan, sahabat, banyak mengalah dan memaafkan, ya. Jadi artinya dalam hal ini pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, ya, pada sahabat Jabir bin Sulaim, ya. Beliau mengatakan, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Kenapa? Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya, kata Rasulullah. Nah, jadi harus mengalah dalam hal ini, menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan pasangannya, ya, sehingga keluarga kita tetap harmonis. Keluarga kita insya Allah akan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, sahabat, menghindari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah menasehati dalam hal ini ya. Mungkin ketika seseorang atau seorang suami emosi, marah pada pasangannya, pada istrinya, maka jangan sampai dia memukul wajahnya ya. Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait ya. Janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya. Jangan pula menjelek-jelekannya serta jangan melakukan hajar ya. Hajar itu maksudnya mendiamkan istri kita selain di rumah ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian juga sahabat yang Allah muliakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau bersabda, bagaimana beliau menggambarkan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marah umpamanya, apa yang terjadi pada saat itu. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad atau berperang di jalan Allah ya. Hal ini disebutkan di hadis riwayat Imam Ahmad, dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Sahabat, masih ada satu slide lagi ya. Jadi bagaimana kalau pasangan kita ya katakanlah menyebabkan kita emosi, kita marah ya, melakukan kesalahan, maka tadi jangan memukul wajahnya ya, jangan menjelek-jelekannya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Pertama, nasihati dulu ya. Kalau nasihat tidak berpengaruh, maka bisa didiamkan atau dihajar ya, dihajar. Ya, kalau tidak berpengaruh juga barulah beralih dengan memukul, dibolehkan memukul tapi dengan syarat tidak memukul wajah ya, tidak memukul dengan pukulan yang membekas dan tidak memukul wajah begitu. Dan tentu tujuan memukulnya adalah memukul dalam rangka mendidik. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya ya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Ya, mukul mendidik tadi. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, sahabat. Sahabat yang Allah muliakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kiat-kiat tadi ya, kiat-kiat bagaimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu, membangun keluarga di atas ketakwaan dan pengajaran agama. Kedua, saling menunaikan kewajiban sebagai suami istri. Ketiga, bersabar. Keempat, banyak mengalah dan memaafkan. Dan kelima, menghindari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan channel YouTube ini. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.